Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan rezeki setiap makhluknya yang hidup di dunia. Namun rezeki itu bisa terhambat jika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, Syekh Al-Zamuzi menyebutkan bahwa faktor utama yang menghalangi datangnya rezeki adalah banyaknya dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Keterangan ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, seseorang pasti mengalami hambatan rezeki karena dosa yang ia perbuat. Takdir tidak dapat diubah kecuali dengan doa, dan umur seseorang tidak dapat ditambah kecuali dengan amal kebajikan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, saudara-saudaraku sekalian dimanapun saja Anda berada, inilah beberapa perilaku yang dapat menghalangi rezeki hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu tidur setelah subuh. Tidur di waktu pagi setelah sholat subuh dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Menurut Dedik Kurniawan dalam bukunya Dongkrak Rezeki, tidur di pagi hari dapat menjadi penghambat rezeki seseorang. Sedangkan dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa tidur setelah subuh hingga matahari terbit termasuk dalam kategori makruh. Menurutnya, waktu tersebut adalah saat utama turunnya rezeki dan datangnya berkah. Banyak hadis yang membahas mengenai hal tersebut. Salah satunya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang artinya setelah sholat fajar janganlah tidur sehingga kamu lalai mencari rezeki. Hadis riwayat Tabarani. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi juga menjelaskan hal demikian. Tidur di pagi hari dapat menghalangi datangnya rezeki. Sedangkan dalam hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk umat Islam pada waktu tersebut atau pagi hari dengan kata-kata, "Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Yang kedua yang menghambat rezeki masuk dalam kehidupan kita yaitu sifat syirik. Menurut Lestari Al-Fatih dalam bukunya 99 Pesan Rasulullah untuk Perempuan, syirik dianggap sebagai salah satu hal utama yang dapat menjadi penghalang rezeki seseorang. Rezeki yang dimaksud di sini mencakup pemenuhan kebutuhan hidup dan keamanan. Pentingnya menjauhi perbuatan syirik sudah ditegaskan dalam surah Quraisy ayat 3-4. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan atau sang pemilik yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Sudah jelas tentunya sifat syirik ini salah satunya yang akan menghalangi pintu rezeki akan terbuka. Yang ketiga yaitu memutus tali silaturahmi. Firdaus Aden dalam buku Bila Rezekimu Sempit, inilah penyebabnya. Menjelaskan bahwa memutus tali silaturahmi dapat menjadi faktor penghambat rezeki.
Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan ancaman bagi mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Tidak ada dosa yang lebih pantas mendapatkan balasan yang cepat bagi para pelakunya di dunia, sekaligus dosa yang disimpan untuknya di akhirat, selain dari perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebagai manusia, kita seharusnya selalu memelihara tali silaturahmi agar rezeki dapat mengalir dengan lancar tanpa adanya hambatan. Pemikiran ini juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Siapapun yang ingin rezekinya diperluas atau bekasnya diingat, maka hendaklah ia menjaga silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat yang menghalangi lancarnya rezeki kita adalah lalainya dalam melaksanakan ibadah. Mengabaikan kewajiban beribadah karena terlalu sibuk mencari rezeki itu adalah sesuatu perbuatan yang salah. Perbuatan itu justru termasuk dalam perilaku yang dapat menjadi penghalang rezeki terbuka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan terkait dalam hal ini dalam firman-Nya di surah Al-Munafiqun ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan biarkan harta dan anak-anakmu menyibukkanmu sehingga kamu lupa mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal ini, mereka adalah orang-orang yang merugi. Kemudian yang kelima yang menghalangi rezeki masuk dalam kehidupan kita adalah dosa. Faktor utama yang dapat menghambat datangnya rezeki adalah perbuatan dosa yang dilakukan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang hamba dapat terhalang rezekinya karena dosa-dosanya yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Meskipun seseorang telah berusaha sebaik mungkin, tetapi jika ia terus melakukan dosa, hal ini dapat menjadi penghalang terhadap datangnya rezeki. Dosa-dosa tersebut dapat berupa tindakan tidak jujur dalam pekerjaan seperti korupsi, penipuan atau pencurian, maupun dosa di luar pekerjaan seperti perbuatan zina, konsumsi minuman keras, berjudi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, durhaka kepada orang tua. Al-Quran dan hadis telah menegaskan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan terdapat anjuran untuk tetap mendoakan orang tua yang telah meninggal. Melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua juga diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat rezeki seseorang. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seseorang hamba tidak lagi mendoakan atau durhaka kepada orang tuanya, maka rezekinya akan terputus. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tailani. Kemudian yang ketujuh yang terakhir sebagai penghambat perilaku kita yaitu memberi janji palsu saat berdagang. Perhatikan yang sebaiknya diberikan oleh para pedagang adalah untuk menghindari memberikan janji palsu pada calon pembeli. Tindakan ini dapat menghambat datangnya rezeki dan keberkahan dalam transaksi jual beli. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis, sumpah itu dapat membuat barang dagangan laku, tetapi dapat juga merugikan keuntungan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain juga disampaikan pesan serupa, jangan sering bersumpah saat berjualan, sebab sumpah dapat membuat orang dagangan laris tetapi merugikan keuntungan. Hadis riwayat Muslim. Allahu a'lam bishawab. Saudara-saudaraku sekalian, itulah 7 perilaku yang akan menghambat pintu rezeki akan terbuka dalam kehidupan kita. Insyaallah mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semuanya, buat saya sendiri terutama, dan juga untuk saudara-saudaraku sekalian yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ini akan menjadikan sebuah wasilah buat kita semuanya untuk bisa menghindari 7 perilaku yang dilarang oleh Allah
dan akan menghambat pintu rezeki datang kepada diri kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.